Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan juga kondang dipanggil Mbah Hamid Pasuruan. Lahir di Lasem, 22 November 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Karomah-karomah Mbah Hamid Pasuruan. 1. Kehujanan tapi tidak basah. Suatu hari, hujan cukup deras. Sedang di rumah Habib Ja'far acara pengajian sudah saatnya dimulai, namun Mbah Hamid tak kunjung hadir. Tak lama kemudian Mbah Hamid muncul dengan memayungkan surban di atas kepalanya. Anehnya pakaiannya tidak basah. 2. Pengusaha bangkrut, minta didoakan. Seorang pengusaha asal Kalimantan baru saja bangkrut, sementara seorang anggota keluarganya sakit keras. Suatu saat ia bertemu dengan Mbah Hamid di salah satu makam para ulama, lalu ia minta doa bagi kesembuhan keluarganya. Beberapa saat kemudian si sakit sembuh. Orang itu bernadzar kalau hartanya kembali 100%, ia akan sowan ke Mbah Hamid, tidak lama hartanya pun kembali, sedang ia berhasil membangun usahanya lagi. 3. Menebak hati seseorang. Mbah Hamid bisa menebak apa yang ada di benak orang. Sehingga belum ditanya sudah dijawab atau belum sampai tamunya mengadukan masalahnya sudah dijawab duluan. 4. Mengetes kewalian Mbah Hamid, malah diberi makan. Seseorang pernah menanyakan kewalian Mbah Hamid, sehingga ingin mengetesnya bahwa ia ingin diberi makan Mbah Hamid, dia tahu apa tidak. Setelah jamaah sholat Isya pada pulang semua, orang tadi diundang Mbah Hamid. Makan di sini ya, kata Mbah Hamid. 5. Mengetahui apa yang akan terjadi. Mbah Hamid seorang wali kasyaf, mengetahui apa yang akan terjadi. Suatu hari Mbah Hamid memberi pisang pada seseorang untuk dimakan dan kulitnya disuruh memberikan pada kambing. Orang yang diberi pisang bingung karena tak ada kambing, lalu dibuang. Tak lama kemudian ada orang mengantar kambing ke Mbah Hamid. Mana kulit pisangnya? Tanya Mbah Hamid, saya buang Nyai, jawabnya. Lo disuruh ngasihkan kambing kok malah dibuang, kata Mbah Hamid. Dikisahkan karomah Mbah Hamid werusak durunge winarah, tahu sebelum kejadian. Suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam tempel. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun, karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke endalem Kiai Hamid dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. 6. Menyembuhkan penyakit sesudah diobati dokter tidak sembuh. Salah satu putra Mbah Hamid, diserang mak yang parah, dokter sudah didatangkan, doa-doa sudah dipanjatkan, namun tak ada hasilnya. Mbah Hamid yang tengah bepergian tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu Mbah Hamid menempelkan telapak tangannya ke perut pasien, hingga hilanglah rasa sakitnya. 7. Binatang mematuhi perintah Mbah Hamid. Suatu hari ada kucing yang sedang bertengkar dahsyat di lorong rumah Mbah Hamid.
Mbah Hamid membuka jendela sambil berkata, "Kucing, wisyo, ojo tukaran." Aneh bin ajaib, kedua kucing tersebut mendadak berhenti berkelahi. Seekor burung perkutut yang sedang terbang, dipanggil Mbah Hamid sambil menjentikan, ngeteti, jarinya, langsung binatang tersebut lalu mendekati Mbah Hamid. Kejadian itu disaksikan oleh para santri. 8. Mbah Hamid jadi ke Madura. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, malam itu sudah ada 15 mobil yang antri menyeberang. Karena kapal yang ditunggu belum datang, kapal tersebut adalah kapal terakhir. Mbah Hamid yang saat itu mau ke Madura mestinya harus balik pulang karena kapalnya hanya memuat 15 mobil saja. Sedangkan mobil Mbah Hamid adalah yang ke-16. Tapi Mbah Hamid malah menyuruh sopirnya tetap di situ saja. Tahu-tahu mobil di depannya memutar balik karena tak sabar menunggu dan mobil Mbah Hamid jadi ke Madura menempati mobil ke-15. 9 daun jadi uang kertas. Panitia pembangunan masjid punya hutang 300.000 dan sudah jatuh tempo untuk membayar pada toko material. Saking bingungnya karena tak ada uang, sampai menangis. Lapor sama Mbah Hamid, "Laopo nangis? SIK ono yai," kata Mbah Hamid menghibur. Lalu dia disuruh menggoyang-goyangkan pohon kelengkeng yang ada di depan rumah Kiai. Daun-daunnya diminta oleh Mbah Hamid kemudian dimasukkan ke sakunya panitia tadi sudah jadi uang kertas. Memberi ijazah pada peserta MTQ, 1. MTQ ketiga tahun 1971 di Banjarmasin, seorang peserta Haji Solahuddin minta restu pada Mbah Hamid agar bisa juara 1. "Apa hadiahnya?" tanya Mbah Hamid. "Nomor 1 hadiahnya haji," jawabnya. "Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir, 350 kali, jangan ditambah jangan dikurangi." Tapi oleh peserta tadi dibaca 3 kali yaitu 350 kali 3, karena kurang mantap. Sepulang dari MTQ, Haji Solahuddin Sowan memberitahu Mbah Hamid bahwa dia dapat juara 3. "Berapa kali kamu baca?" tanya Mbah Hamid. 3 kali Mbah, jawabnya. "Lah itu apa? Kamu baca 3 kali, ya juara 3, kata Mbah Hamid. Memberi ijazah pada peserta MTQ, 2. Pada tahun 1974 berlangsung MTQ ke-7 di Surabaya, Solahuddin bertekad menjadi juara 1 dengan minta doa restu pada Mbah Hamid karena hadiahnya cukup menggiurkan yaitu haji. Saat itu banyak sekali tamu-tamu yang minta restu. Ada yang minta jodoh, rezeki, penglaris, naik jabatan, penyembuhan, bahkan popularitas. Belum sampai menyampaikan maksudnya pada Mbah Hamid, sudah keduluan dijawab Mbah Hamid di depan para tamu. "Sampeyan saksikannya, Solahuddin neng Mekah numpa Al-Quran." Beliau lalu melepas sorbannya dan dipakaikan ke kepala Solahuddin. Walhasil, akhirnya Solahuddin dapat mengantongi juara 1 bisa berangkat haji naik Al-Quran. Ansyur Blora dan Mbah Sunan Pojok. Suatu hari pemuda Ansyur Blora sowan ke Mbah Hamid minta petunjuk agar Islam di Blora bisa maju dan syiar. Karena pada waktu itu yang maju bukan NU, tapi organisasi lain. Dijawab oleh Mbah Hamid, "Lah kamu punya Mbah Sunan Pojok tidak pernah kamu hauli, makanya Islamnya terpojok." Mulai saat itu, setiap tahun pemuda Ansyur Blora mengadakan haul Mbah Sunan Pojok dengan mengadakan hataman Al-Quran dan pengajian. Kemudian berkembanglah Islam di Blora, bahkan banyak yang nyantri di pesantren Hozinatul Ulum Blora. Dinamakan Sunan Pojok karena makamnya di pojok alun-alun kota Blora. Nama asli Mbah Sunan Pojok adalah Mbah Abdur Rohim. Disuruh masuk partai politik. Pada masa rezim Orde Baru yang otoriter, pemerintah membujuk Kiai Hamid agar mau masuk partai politik. Dengan sikapnya yang lembut, Kiai Hamid menyambut ajakan tersebut dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat itu. Ketika surat persetujuan masuk partai disodorkan bersama polpennya, Kiai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Tapi anehnya, polpen yang digunakan untuk menandatanganinya tak bisa keluar tinta.
Ketika diganti pulpen yang lain, tetap saja tintanya tidak bisa keluar. Bukan saya Iho yang nggak mau, tapi pulpennya yang nggak mau. Selorohnya. Dimintai nomor togel. Suatu hari ada seorang tamu minta nomor togel kepada Kiai Hamid. Tanpa keberatan sedikit pun sang Kiai memberikan nomor togel dengan satu syarat jika menang nanti, uang hasil togel supaya dibawa ke rumah Kiai. Dipasanglah nomor yang diminta tadi dan menang. Orang tersebut lalu membawa uang hasil togelnya ke rumah Kiai Hamid. Kemudian Kiai memasukkannya ke dalam kotak, kaleng, dan menyuruh orang itu melihatnya. Apa yang terlihat? Darah dan belatung memenuhi kaleng tersebut. Tegakkah kamu memberikan makan keluargamu dengan darah dan belatung? Kata Kiai Hamid. Orang itu tidak bisa berkata apa-apa selain diam dan menangis. Kemudian pulang ke rumah dan bertaubat. Dikisahkan bahwasannya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, Sanan Kulon, Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Alkisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji, pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram. Tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika diindonesiakan kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan. Dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Mohon jangan cerita siapa-siapa. Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris, putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad? Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya para wali. Wirid dan ijazah Mbah Kiai Hamid. Ijazah Kiai Hamid yang hingga kini banyak diamalkan orang ialah membaca kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali dalam sehari semalam, dan membaca sholawat 1000 kali, ditambah Fatihah 100 kali, dibagi dalam 5 sholat fardu, dimulai sesudah sholat subuh 25 kali, duhur 20, asyar 15, maghrib 10, dan isyak 5 kali. Faedahnya di samping untuk menjaga iman dan takwa juga untuk memperlancar rizki dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan mudah, serta untuk mempermudah datangnya hajat dunia maupun akhirat. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.